HP sejutaan makin menarik aja nih di Indonesia dengan hadirnya Infinix Hot 30i. Harganya cuma 1,4 jutaan aja. Tapi kalian lihat deh, di dusnya aja ada tulisan 50 megapiksel kamera, sampai RAM hingga 16 GB. Coba bayangin, smartphone sejutaan udah punya spek kayak gitu. Ya, smartphone ini masih baru, masih ya harus di-unboxing dulu sih. Kita buka dan kita lihat spesifikasinya lebih mendalam. Yuk! Ini isi kotak dari Infinix Hot 30i. Bayangin, harga 1,4 jutaan, isi kotaknya masih lengkap. Sampai kabel USB dan adapter charger dan softcase pun kita udah dapet. Dusnya masih tebal, tapi ya yang agak mengecewakan mungkin ya dari semua paket adalah softcase-nya, karena wadahnya sendiri, kita lihat. Wadahnya sendiri kayak plastik somai. Tapi ya lumayan lah buat sebuah smartphone harga sejutaan kita udah dapet paket yang lengkap. Tapi ya gini softcase-nya kayak bakal kuning nggak sih cuman sebulan pakai? Ya kalau misalnya ada duit lebih ganti aja lah. Ini simpen, siapa tahu perlu buat nanti. Oke, kita cobain Infinix Hot 30i ini. Ini dia Infinix Hot 30i. Smartphone 1 jutaan dari Infinix yang menurut gue bakal menarik banget sih di kelas entry level. Layarnya aja deh, ukurannya udah 6,6 inci, jenisnya IPS LCD, dan resolusinya emang agak imba sih, HD Plus aja, bukan Full HD Plus. Emang agak kurang layar besar dengan resolusi kecil, tapi yang bikin menarik dari smartphone ini adalah ada fitur refresh rate loh. Sampai 90 Hz. Jadi ada 3 pilihan refresh rate yang disediakan buat kalian para penggunanya. Dengan varian tertingginya, dengan opsi tertingginya itu 90 Hz. Emang sih sebenarnya 2 fitur ini ya, 90 Hz dan auto switch ini kurang lebih sama. Karena kalau aplikasi yang nggak ngedukung refresh rate tinggi, otomatis bakal diturunin ke 60 Hz. Jadi ya bisa pilih lah antara auto switch ataupun 90 Hz. Yang bikin jadi pertanyaan, smartphone ini kan prosesornya emang bukan agak sih, emang low end aja gitu ya. Karena ya cuman ditenagain sama prosesor MediaTek Helio G37. Jadi prosesor ini tuh emang dikhususin buat smartphone kelas entry, ya low end lah ya. Tapi ya agak bikin skeptis aja gitu. Apakah refresh rate 90 Hz ini bakal ngangkat di Helio G37 ini? Karena setahu gua ya refresh rate nggak cuman soal teknologi layar aja, tapi ya butuh kemulusan performance tinggi dari sebuah smartphone-nya, dari sebuah chipsetnya. Dan kesan pertama gua pas pakai smartphone ini ya agak nge-lag meskipun ini baru pertama kali dipakai. Apalagi tadi mungkin kelihatan di awal video loadingnya tuh memang agak patah-patah. Ya emang harus diwajarin sih karena ya harganya juga sejutaan, mau apa lagi gitu. Tapi soal fitur, Infinix ngasih banyak fitur banget, cuman buat di layarnya aja nih, kayak dark mode. Kita udah dapet. Terus adaptive brightness, udah dapet juga. Terus juga ada auto rotate, itu udah kayak fitur standar. Eye care nih. Eye care tuh fitur yang penting buat kita, khususnya buat pengguna yang sering pakai smartphone di malam hari ataupun di kondisi cahaya yang redup. Dan banyak banget fitur layar lainnya yang dihadirin sama Infinix Hot 30i. Nah, ngomongin soal sistem operasinya deh. Smartphone ini udah berjalan di Android 12, XOS-nya versi 12. Masih belum jelas sih soal upgrade software-nya, karena Infinix menjadi salah satu brand menurut gue yang cukup lama buat ngadirin update softwarenya. Terbukti nih, di security patch update-nya aja terakhir dikasihnya baru Desember tahun lalu. Sementara sekarang udah bulan Mei, udah selisih 5 bulan masih belum dapat update. Oke, lanjut
Kita ke bagian belakangnya dulu. Feel smartphone ini emang kerasa plastik banget sih, polikarbonat. Nggak bakal mungkin deh pakai bodi kaca, ya karena harganya pun udah 1 jutaan aja. Kerasa di sini, tapi meskipun pakai material plastik, Infinix ngasih tekstur, ngasih finishing kayak kaca. Cuman jeleknya finishing kaca yang diterapin pada bodi plastik, biasanya emang gampang kotor gara-gara jejak sidik jari. Nah, ini pun terjadi di Infinix Hot 30i. Gampang banget kotor lah, gara-gara jejak sidik jari. Apalagi warnanya sendiri yang mirror black, yang benar-benar glossy, yang benar-benar cermin banget, yang bikin magnet buat jejak sidik jari, jadi mudah kotor. Makanya dikasihlah pilihan buat pakai soft case ini. Jujur, feel soft case-nya menurut gue kayak soft case gocengan sih. Tapi ya lumayan daripada nggak dikasih sama sekali kan ya. Kalau misalnya ada rezeki baru boleh ganti. Nah, di sini ada 3 lingkaran kamera gede. Jadi cuma ada 2 kamera aja di smartphone ini. Masing-masing kameranya 50 megapiksel dan kamera AI. QVGA lah, bisa dibilang 0,8 megapiksel buat kamera sekundernya. Dan ini lingkarannya buat LED flash. Kesan pertama gua soal desain smartphone ini oke. Smartphone ini keren, kelihatan elegan juga buat sebuah smartphone 1 jutaan, apalagi bingkainya yang udah ke iPhone-iPhonean, dibikin flat, seenggaknya bisa lah buat para user punya feel yang agak premium di kelas yang entry. Di sini ada tombol power yang bertugas juga sebagai sensor sidik jari. Di sini ada tombol volume. Di bagian bawah ada jack audio, masih dapat kita jack audio, ada mikrofon, USB Type-C dan juga lubang speaker. Di sini ada SIM tray, kita lihat. Dapat triple slot, kapan lagi smartphone sejutaan paket lengkap, dapat triple slot, SIM 1, SIM 2 dan juga micro SD. Di bagian atas nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita bahas spesifikasinya. Infinix Hot 30i, harga 1,4 jutaan, dan ditenagain sama Helio G37 dari MediaTek. Di sini, di bagian My Phone, udah kelihatan nih, front kameranya 5 megapiksel dan kamera belakangnya 50 megapiksel, 2 kamera. Memori internalnya 128 GB, dan di sini yang menarik, RAM-nya 8 GB, dan bisa di-upgrade sampai 8 GB lagi. Jadi total smartphone ini punya RAM 16 GB, 8 hardware dan 8 secara software. Cuman untuk menerapkan ke RAM 8 GB-nya memang kita harus nge-restart smartphone ini. RAM 16 GB gunanya buat apa gitu ya? Ya buat nyokong smartphone ini biar seenggaknya kuat jalanin 2 aplikasi lah sekaligus. Karena kita tahu MediaTek Helio G37 ini memang kelas low end, kelas entry yang kayaknya nggak bakal terlalu kuat lah. Nggak terlalu kuat buat jalanin banyak aplikasi dalam satu waktu. Apalagi kalau di recent apps-nya tuh banyak banget aplikasi yang berjalan. Jadi seenggaknya memori RAM virtual 8 GB itu ngebantu lah, cukup ngebantu buat ngangkat performance smartphone ini. Nah, soal baterai. Smartphone ini udah ditopang sama baterai 5000 mAh. Dan kita udah dapat adapter fast charging-nya. Bukan fast charging, deng, adapter biasa dengan kabel USB Type-C. Outputnya sendiri cuma 10 watt aja. Jadi ya bakal lumayan ngabisin waktu lah buat ngecas baterai 5000 mAh dengan output daya cuma 10 watt aja. Kayaknya bakal lebih dari 1,5 jam atau bakal lebih dari 2 jam. Cuman ya seenggaknya kita dapat jaminan daya tahan baterai yang cukup awet karena ada banyak fitur di Infinix Hot 30i ini. Salah satunya adalah ultra power saving dan smart power saving. Jadi kita bisa menghentikan banyak aplikasi di background sehingga daya baterai ini lebih efisien dan lebih hemat daya. Oke, kita cobain kamera 50 megapikselnya kali ya. Karena gue sebenarnya penasaran nih, kamera 50 megapiksel di smartphone sejutaan tuh kualitasnya kayak gimana.
Oke, ini kalau kelihatan dari sini ya, emang detailnya masih dapat, tapi warnanya emang kalah lah dibandingin sama kamera 50 megapiksel lain di rentang harga 3 ke atas lah, 3 jutaan ke atas. Tapi buat sebuah smartphone sejutaan ini lumayan oke untuk paparan warnanya, dan karena memang terbantu oleh cahaya di studio ini juga. Kalau soal detailnya, di sini ada opsi 50 megapiksel. Coba ya kita lihat apakah tulisan terkecil di situ bakal kelihatan. Processingnya lumayan cepet juga, dan galeri bawahnya ini udah Google Foto, kelihatan banget ini tulisan sekecil stiker ini. Gua aja harus pakai kacamata buat ngelihat tulisan ini. Dan kamera 50 megapiksel dari Infinix Hot 30i bisa nangkep sedetail ini. Dengan warna yang menurut gua emang agak kurang dipoles sama AI sih, cuman lumayan bagus lah. Nah, di aplikasi kameranya ada banyak fitur di sini, ada AR shoot. Jadi kayak nempelin stiker-stiker di muka, terus ada portrait mode, ada beauty, AI cam tadi, terus video bisa ngerekam sampai 1080p di 30 fps, dan juga ada fitur slow motion. Buat HP sejutaan ini fitur yang cukup lengkap sih kalau menurut gua. Dan untuk kamera depannya 5 megapiksel. Coba kita lihat deh. Kita lihat. Ya, nggak ada yang bisa diharapin sih dari kamera 5 megapiksel. Kelihatan kalau ya dari warnanya cukup pucat, terus detailnya kurang pas. Kita lihat juga di bagian backgroundnya kurang dapet, dan detail-detail dari muka gua emang kurang kelihatan dengan baik. Jadi ya, tapi seenggaknya kamera ini cukup pas lah ya. Hasil yang adil lah buat sebuah smartphone sejutaan. Oke, itu unboxing dan impresi pertama lah dari Infinix Hot 30i, smartphone sejutaan dari Infinix Indonesia, yang menurut gue menarik sih. Fitur utamanya 50 megapiksel yang ya emang 50 megapiksel pada umumnya gitu, dengan detail yang bagus. Tapi sayangnya AI dari smartphone ini yang ya kurang ngepoles lah hasil gambarnya. Cuman gue akan kulik lagi lebih mendalam buat kalian, jadi tungguin aja kontennya. Like video ini, share juga jangan lupa, kasih komen biar kita makin semangat nih kontennya, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya biar tahu update terkini dari dunia pergadgetan. Gue Faisal, bye.